Pak Karni. Terima kasih Bang Karni. Jangan, Ya. nanti dijawab Saya lagi sama saya sini. nggak, Bang Karni, Ya, saya nggak mau tadi bicara udah kasih mengenai satu soal segmen P3. di sana. Satu segmen di sini. Adil toh. Kecuali masih ada sisa waktu. Terima kasih Bang Karni. Ya. Saya tidak mau bicara mengenai ke belakang mengenai P3, tapi saya ingin menjelaskan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Menteri Hukum Yasona Lauli. Jadi begini, apa yang dinyatakan oleh Menteri Hukum Yasona Lauli tadi saya simak dengan benar, tapi menurut hemat saya itu hanya lip service dan penuh racun berbisa sebenarnya. Jadi begini, kita melihat aja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu sudah sangat clear bahwa membatalkan SK-nya Menteri dan mewajibkan Menteri juga untuk mencabut SK tersebut. Tetapi ada banyak hal yang dikemukakan oleh hakim untuk menyatakan bahwa memang Menteri yang satu ini melakukan intervensi. Coba aja lihat, meskipun katanya SK Menteri Hukum dan tersebut sudah memenuhi prosedur administrasi yang selalu dia bangga-banggakan bahwa itu quorum dan dalam waktu 7 hari harus dia berikan pengesahan, namun terdapat fakta substansial dalam perkara ini, yaitu adanya perselisihan internal partai yang dia tidak mau tahu sama sekali untuk itu. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Partai untuk masalah tersebut. Jadi kalau dilihat menurut ini putusan petun, perselisihan internal partai politik tersebut harus diselesaikan melalui internal Mahkamah Partai dan itu sudah ada sebenarnya di P3, yaitu dalam putusan tanggal 11 Oktober 2014. Nah ini yang penting juga, perbuatan Menhumkam Yasona Lauli ini disebutkan namanya. Dengan menerbitkan SK Menhumkam tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap penyelesaian internal partai P3 sehingga melanggar pasal 33 Undang-Undang Parpol. Nah kemudian dilanjutkan lagi, perbuatan Menhumkam Yasona Lauli yang berbeda dengan sikap yang sudah ditentukan oleh Menhumkam Amir Samsudin yang menghormati penyelesaian internal partai adalah pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ditambahkan lagi nih, selain itu perbuatan Menhumkam Yasona Lauli yang menerbitkan SK Menhumkam tersebut lalu menyerahkan kuasa kepada Dirjen AHU untuk menangani perkara di Petun adalah sikap yang mencoba berlindung di balik lamanya proses peradilan. Sehingga sikap yang seperti itu tidak dapat dibenarkan. Ini kutipan dari putusan. Jadi sangat clear. Waktu Anda cukup. Lutfi saya kasih. Terima kasih Bang Karni. Sebetulnya saya sudah tidak ingin bicara lagi, tapi karena ditanggapi lagi saya bicara sekarang ya. Yang pertama, Tadi Anda minta hak kalau dia ngomong. Sekarang nggak mau bicara. Iya, saya ngomong Bang Karni. Ya, Tadi dikatakan ada putusan yang ajaib dalam satu hari keluar putusan Menkumham. Saya kira yang ajaib yang menyatakan ajaib. Mengapa? Kita tidak memandang pemerintah dari tanggal 21 ketika Romi dan kawan-kawan memasukkan hasil dari muktamar sampai tanggal 28 keluar keputusan Menkumham. Itu adalah ruang yang kosong. Tidak. Di situ ada eselon 3, eselon 2, eselon 1 dan kita bekerja supaya keluar SK Menkumham dengan menunjukkan bukti-buktinya gitu loh. Jadi kalau dibilang ajaib ya nggak ajaib lah. Yang ajaib itu adalah yang ada dalam persidangan. Ada ketua umum yang dia berlaku di dalam ruang sidang, yaitu Pak SDA. Ada ketua umum yang berlaku di luar ruang sidang, yaitu Pak Jan Farid. Ini bagi kami dalam eksepsi kami katakan itu ajaib. Baik, cukup. Satu lagi Pak. Kasih si Pak Karni, satu lagi, belum selesai lah. Itu tadi 5 menit, saya baru 2 menit. Apa? Itu tadi baru 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Saya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ada satu persoalan serius Pak Karni. Satu persoalan serius. Kalau Menkumham kirim surat ke KPU itu menurut saya memang harus dilakukan. Mengapa Pak Karni? Bayangkan Pak Karni ya. Dalam Muktamar Surabaya itu sudah didaftarkan. Fine. Sedangkan Muktamar Syahid Jakarta belum didaftarkan. Dan sudah expired. Sudah lewat 30 hari dari yang ditentukan oleh undang-undang. Nggak bisa lagi didaftarkan. Terus apakah 8, sekian juta rakyat yang memilih PPP akan diabaikan begitu saja dalam pilkada yang akan datang? Nggak mungkin. Terima kasih. Baik. Victor. Anda nggak ambil saya Agus. Menit. Silakan, Vic. Baik, Bang. Dia Nasdem. Yang pasti saya Justru kita ingin tahu sekarang. Apakah di balik Yoris itu namanya Victor?
Bang Karni, yang pasti saya tidak dalam posisi untuk mengomentari baik kubu Munas Ancol maupun Munas Bali maupun P3. Saya hanya prihatin sebagai bekas kader Golkar. Saya hanya prihatin partai yang saya hidup sekian lama tahun di partai itu bisa jadi begini, itu aja. Saya doakan mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Agar Golkar kembali menjadi partai yang kuat, solid, dan bisa berjaya kembali. Sebenarnya situasi hari ini di parlemen dengan tarik-menarik kekuasaan koalisi Merah Putih, koalisi Indonesia Hebat ini menarik Bang Karni. Saya harapkan ke depan hanya ada 2 fraksi seperti ini. Maupun partainya seperti apa, tapi ada 2 fraksi aja. Sehingga keputusan-keputusan itu akan cepat sekali. Menurut saya ini bagus, jangan dirusakin. Biar aja KMP, KIH. Kita belajar berpolitik ke depan. Agar partai macam apapun, sebanyak apapun partai, tapi fraksi thresholdnya kita tentukan sehingga hanya ada 2 partai, 2 fraksi di DPR. Dan ini menarik bagi saya. Kayak Amerika lah maksud Anda ya? Ya, saya tidak di Amerika partai, tapi saya bicara tentang fraksi thresholdnya. Oh, fraksi. Dan kalau ini fraksi thresholdnya ternyata hanya 2 fraksi di DPR kan menarik. Walaupun kita belajar ini sebuah proses yang dimana ada tarik menarik antara kekuatan satu dan yang lain. Tapi proses itu akan berujung kepada kekuatan yang akan memberikan pemerintahan ini stabil nantinya kalau punya 2 fraksi tentunya. Dan saya harapkan ke depan, pemerintah ke depan makin solid, makin kuat. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Karena pemerintahan yang kuat, politiknya dinamis, aman, tentram, dan kita harapkan tidak ada lagi percecokan dalam partai-partai politik karena semuanya sudah dewasa untuk itu. Sekian Bang Karni. Baik. Kayaknya usulannya supaya kita fusi aja, ya KIA fusi, KMP fusi. Boleh tambahin dikit? Ya, sedikit aja saya Bung Karni, saya ini insinyur. Saya ini hanya membaca amar putusan yang terakhir itu. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 4 majelis hakim partai. Selesai. Tidak usah lagi diperpanjangkan, amarnya yang dibaca. Kalau prosesnya tadi dari Siantar, masuk ke Medan, dari Langkat masuk ke Medan, tujuannya udah sampai. Saya mungkin insinyur. Yang kedua, mungkin budaya mengakui kelebihan orang lain. Si borong-borong. Si borong-borong ini. Mungkin mengakui kemenangan orang lain yang belum ada di bangsa ini. Itu mungkin abang saya nanti yang akan bicara budaya mengakui kelebihan. Tadi dikatakan saudara saya Nurdin Halid dari Jawa Timur. Dari mana yang data ini? Jawa Timur nggak ada kami. Karena diturunkan dia di tengah jalan. Tapi saya beritahu ketua, sudah datang tadi 32 DPD Jawa Timur. Mengatakan mendukung kepengurusan ini. Jadi saudara-saudara saya, mari kita damai di bumi, damai di surga. Sekarang kita berjuang di 2016. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Karni. Saya melihatnya ini kegaduhan yang diciptakan oleh Pak Menteri ini. Yang seharusnya tidak terjadi, kegaduhan politik ini yang membuat hari ini suasana politik jadi selalu gaduh, ya. Kalau mencermati P3, mencermati Golkar, bagi saya kesimpulannya sama saja. Memang ini ada proses intervensi kesengajaan untuk melemahkan partai. Kenapa? Ya, sangat jelas dari paparan Bang Yan Farid, Pak Surya Dharma, ya. Ini tanpa pertimbangan Mahkamah Partai disetujuin. Alasan yang kedua, pertimbangan masalah Mahkamah Partai disetujuin. Tapi surat, ya, yang saya pahami setiap saya membaca putusan pengadilan, selalu di dalam pokok perkara, baru pendapat-pendapat itu biasa. Dan pokok perkara ini sangat jelas. Tidak ada keputusan. Ya, yang dicuplik adalah berdasarkan dari penjelasan 4 orang hakim majelis ini. Yang dimuat di penjelasan surat itu. Menurut saya sebenarnya ada, inilah putusan itu. Bagi saya yang sekian lama belajar hukum dan pernah jadi pengacara. Jadi menurut saya memang Menteri Hukum dan HAM ini mencari kegaduhan-kegaduhan sendiri. Saya tidak paham seorang menteri mencari kegaduhan-kegaduhan seperti ini.
ini mau pemerintahan stabil atau tidak stabil. Inilah yang menurut saya ada yang aneh di dua kasus ini. Nah, catatan-catatan inilah yang menurut saya kita perlu untuk melakukan. Menggulirkan hak angket dalam rangka untuk melakukan penyelidikan terhadap putusan yang aneh ini. Bagi saya dua alasan ini cukup untuk bersikap memanggil menteri untuk melakukan. Kenapa sampai ada putusan terhadap P3 ya, yang dalam Undang-Undang Nomor 2 2011 sangat jelas pasal 32 ya, 33 ini sangat jelas. Kenapa seorang menteri mempertimbangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Nah, catatan inilah yang menurut saya ada keanehan-keanehan, apakah memang dalam rangka pelemahan partai, atau memang pemerintahan ini dibikin gaduh, agar kekurangan-kekurangan pemerintah sekarang dengan kegaduhan-kegaduhan ketidakmampuan pemerintah ini jadi cerminan bahwa persoalan-persoalan ini yang ke depan, ya, kegaduhan-kegaduhan ini dalam rangka menutupi ketidakmampuan pemerintah itu sendiri. Catatan inilah yang menurut saya mengharapkan bahwa hak angket ini tidak sekedar main-main. Ya, ini bagian dari apakah ada relevansinya proses penyidikan ini dengan seperti yang diumumkan Hasto di media sosial hari ini. Menurut Pak Hasto, yang saya baca di media sosial hari ini, putusan menteri ini pasti sepengetahuan Pak Presiden. Nah, kalau ini sepengetahuan Pak Presiden, dalam konteks hak angket ini pun ya kita tingkatkan juga bahwa kita harus memanggil Presiden dalam konteks kasus ini. Catatan ini yang ingin saya sampaikan agar hal-hal yang melanggar hukum seperti ini menurut saya tidak terulang lagi. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum kalau Menteri Hukum saja tidak memahami hukum secara utuh. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Karno. Kita rehat sejenak.